Hasil real count KPU sementara menunjukkan PDIP dan Partai Golkar menjadi parpol dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Namun jika melihat aturannya, maka peraih suara partai terbanyak bisa jadi belum tentu linier mendapatkan jumlah kursi yang terbanyak, yang juga berdampak pada siapa yang akan berhak mendapatkan kursi Ketua DPR periode 2024-2029. Selain persaingan memperebutkan suara di parlemen, pekan ini juga diramaikan dengan bursa calon gubernur DKI Jakarta yang mulai memanas. Ada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang saling bersahutan di media sosial. Dua momentum politik ini akan kita bahas bersama dengan Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Mas Umam, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mbak Ayu. Oke, Mas Umam, ini membicarakan mengenai kursi DKI 1 rasanya sedang hangat-hangatnya ya, karena kita melihat banyak sekali gimmick di media sosial kemarin. Namanya juga sangat banyak, ada Ahmad Sahroni, Ridwan Kamil, Ahok, Anies Baswedan, bahkan ada juga nama Ahmed Zaki Iskandar. Kira-kira dari nama-nama tersebut yang paling berpeluang untuk maju di kontestasi Gubernur DKI Jakarta siapa, Mas Umam? Ya Mbak Ayu, tentu semuanya berpeluang. Tetapi bagaimanapun juga tentu kalau misal merujuk pada aturan legal formal yang digunakan terutama pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, baik gubernur, kemudian wali kota, bupati, maka syarat untuk bisa maju adalah harus mengantongi 20% kursi parlemen atau 25% suara dari wilayah tersebut. Nah, dalam konteks ini DKI tentu akan bergantung pada konfigurasi dari partai-partai politik pengusungnya. Nah, kalau misal kita cermati, memang nama-nama besar tadi cukup berpengaruh signifikan, Mbak. Karena bagaimanapun juga, misal, kalau nama-nama seperti Sahroni dari Nasdem, kemudian Ridwan Kamil atau Zaki Iskandar ya dari Golkar, dan tentu ada nama yang lain lagi. Kalau misal PDIP mau mengajukan, ada juga nama Bu Tri Risma Harini, atau kemudian satu nama lagi yang kalau misalnya nanti hasil rekapitulasi data KPU hasil Pilpres di 2024 ini ternyata betul menegaskan bahwa Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka kemudian besar kemungkinan nama Anies Baswedan akan berpotensi menjadi tokoh kuat yang berpotensi untuk dimajukan kembali menjadi kepala daerah di DKI Jakarta setelah sebelumnya 5 tahun sebelumnya telah memiliki masa pengabdian yang menjadi bekal mengantarkan dirinya untuk menjadi capres di 2024 ini. Nah, situasi ini yang tampaknya Mbak akan terus menjadi dinamika dan kalau kita cermati DKI sendiri mengalami dinamika yang cukup signifikan. Kalau dulu ada partai yang bisa memiliki kekuatan golden ticket untuk mengajurkan calon gubernur di DKI Jakarta, karena misal PDIP waktu itu memiliki 25 kursi ya kurang lebih ya, maka di saat ini tidak ada satupun dalam konteks ini partai politik yang memiliki capaian 20% kursi di parlemen. Tertinggi sebelumnya PDIP, sekarang sudah digeser oleh PKS, dan PKS sekarang tertingginya di angka sekitar 19%, disusul PDIP di angka 16%. Nah, situasi itu akan membentuk konfigurasi. Nah, adapun kemudian salah satu yang berpeluang untuk menjadi penentu konfigurasi adalah koalisi dari Pilpres 2024 ini. Kalau misal kemudian kubu 01 dengan motor penggerak PKS dan juga Nasdem sendiri misalnya, termasuk barangkali PKB, memiliki spirit yang sama untuk tetap berada Ya, Mas Umam. Mas Umam, apakah masih tergabung bersama kami, Mas Umam? Ya, halo. Oke, Mas Umam, silakan. Ya, ayo. Silakan dilanjutkan, Mas Umam. Ya, tetapi kalau misal kemudian ternyata situasinya berubah, barangkali misal kemudian ada arahan dari pemenangnya nanti, misalnya Prabowo Gibran menang, apakah kemudian Prabowo Gibran juga masih memiliki concern terhadap situasi di DKI? Apakah kemudian kalau misal Anies Baswedan maju di DKI,
akan kemudian nanti terjadi benturan yang cukup sengit kembali seperti yang terjadi di Pilpres kemarin. Ya. Nah, itu yang kemudian akan memantik situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Oke. Namun yang pasti poin terakhir Mbak Ayu, muncul informasi bahwa dari pihak Gerindra sendiri mengaku bahwa mereka mengaku siap untuk mengusung kader dari non-partai internalnya. Itu satu. Yang kedua, muncul informasi bahwa baik dalam konteks internal Golkar maupun restu dari Pak Prabowo, kalau misal kemudian nanti terpilih menjadi presiden, maka kemudian akan memberi ruang pada misalnya Ridwan Kamil untuk kemudian maju berkontestasi di Pilkada DKI yang akan datang. Kalau misal hal itu betul, maka besar kemungkinan Ridwan Kamil berpotensi menjadi kuda hitam yang siap untuk berkontestasi secara head to head barangkali dengan Anies Baswedan yang siap untuk diusung oleh PKS dan juga Nasdem barangkali untuk kemudian memperebutkan kekuasaan di Jakarta 1. Adapun kemudian bisa atau tidaknya nanti salah satu kita akan cek sekali lagi apakah PDIP akan mengajukan nama sendiri ataukah akan melebur menjadi bagian dari koalisi besar yang nanti akan berkontestasi di Pilkada DKI yang akan datang. Baik, jadi nama-nama besar ini masih menunggu dukungan dari partai politik ya untuk bisa maju ke kontestasi Pilgub 2024 nantinya. Mas Umam, selain nama-nama besar yang tadi telah kita bahas, ini salah satu nama yang juga mencuat ke permukaan adalah Kaisang Pangarep, Mas. Nah ini bagaimana? Apakah Anda melihat potensinya besar untuk maju ke Pilgub DKI? Kaisang tentu sebagai bagian dari warga negara, sah-sah saja memiliki hak untuk melakukan itu, meskipun tentu dalam konteks pencalonan sebagai kepala daerah harus ada aturan mekanisme yang harus dilalui, terutama terkait dengan persyaratan tadi. Nah, syarat tadi yang pertama adalah dalam konteks diusung oleh partai atau gabungan partai dengan kekuatan 20% atau 20% kursi parlemen atau 25% suara di wilayah tersebut. Atau kalau misal kemudian punya inisiatif yang lain dengan menggunakan cara lain, bisa menggunakan calon sebagai calon independen. Tetapi kita tahu Kaisang sendiri adalah ketua umum partai, yaitu Partai PSI. Maka kalau misal Kaisang memang betul ingin masuk menjadi bagian di kontestan di Pilkada DKI, maka Kaisang harus mampu mengkonsolidasikan basis kekuatan politiknya, termasuk juga membentuk koalisi untuk bisa maju di DKI nanti. Oke, Mas Umam, singkat saja, jika kita berkaca pada periode-periode sebelumnya di Pilgub DKI, apa yang seharusnya menjadi kualifikasi untuk memimpin DKI Jakarta? Ya tentu pengalaman ya. Di saat yang sama yang terpenting memiliki infrastruktur pemenangan yang baik, lalu memiliki sebuah penguasaan yang cukup memadai tentang Jakarta. Karena Jakarta itu memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Ada yang paling kaya tinggal di Jakarta, ada yang paling miskin juga tinggal di Jakarta. Spektrum masyarakatnya sangat luar biasa beragam, dengan etnisitas, dengan kesukuan yang juga cukup beragam, dan literasi politiknya relatif cukup baik. Ya. Sehingga kemudian kalau jualan-jualan program yang dinilai tidak begitu logik, tidak begitu make sense, bisa saja itu kemudian menjadi bumerang bagi calon kepala daerah tersebut. Dan di saat yang sama tentu penguasaan termasuk juga pengenalan terhadap medan, termasuk kompleksitas dunia usaha dan dunia industri di Jakarta menjadi penting untuk dimiliki oleh calon kepala daerah nanti. Dan kita tahu Jakarta ini pilkadanya bukan pilkada asal sembarang pilkada. Ya. Seringkali pilkada di DKI Jakarta adalah pilkada rasa pilpres. Karena Jakarta sendiri adalah sentrum kekuasaan, di saat yang sama Jakarta adalah pusat sentra bisnis dan juga perdagangan dengan APBD sekitar 87 triliun. Dan itu angka yang sangat spektakuler, bahkan jauh lebih tinggi dibanding kementerian-kementerian teknis di pemerintahan pusat misalnya. Oleh karena itu akan ada banyak sekali kekuatan-kekuatan besar yang akan bertarung habis-habisan untuk memperebutkan kekuasaan DKI 1 ke depan.
Baik, pengetahuan dan juga pengalaman ini menjadi bekal penting ya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Mas Umam, kita ingin beralih topik nih Mas Umam. Ini terkait dengan kejar-kejaran suara Golkar dan juga PDIP di perhitungan real count KPU. Kalau kita melihat aturannya kan sebenarnya peraih suara terbanyak ini bisa jadi belum tentu linear untuk mendapatkan jumlah kursi yang terbanyak yang juga akan dampak pada siapa nanti yang bisa menduduki kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Nah, Mas Umam, kalau kita melihat saat ini Golkar dan PDIP yang salib menyalip di posisi 1 dan 2, siapa sebenarnya yang sepertinya bisa nih untuk mendapatkan kursi Ketua DPR RI? Ya, memang kalau misal kita merujuk pada Undang-Undang MD3 ya, maka Ketua DPR RI akan diserahkan kepada partai politik yang memiliki capaian angka elektoral yang jauh lebih besar. Meskipun juga angka elektoral suara itu harus dikonversi kembali ke dalam kursi. Maka siapa yang memiliki kursi lebih besar, maka disitulah kemudian menjadi jaminan bagi Ketua DPR ada di tangan. Nah, yang menjadi problem dan tantangan adalah seringkali elemen dari partai-partai dengan party ID yang kuat itu mengalami sebaran suara yang cukup terdistribusi cukup luas. Sementara kemudian partai-partai yang party ID-nya tidak begitu kuat, tapi mesin infrastruktur pemenangannya relatif cukup masif, nah dia itu seringkali kemudian distribusinya itu jauh lebih baik begitu. Nah ini yang menjadi salah satu kekuatan Golkar biasanya. Sehingga Golkar dalam berbagai kesempatan termasuk di pemilu sebelumnya misalnya secara perolehan angka sebelumnya dibanding dengan Gerindra ya di 2019 Golkar itu lebih kecil karena Gerindra lebih besar, tetapi dalam konteks konversi kursinya ternyata Golkar lebih besar dibanding dengan Gerindra. Nah saat ini antara kejar-kejaran antara PDIP dengan Golkar, maka akan kita cek sekali lagi bagaimana kemudian sebaran suara itu. Apakah sebaran suara di masing-masing daerah itu kemudian memungkinkan misalnya untuk dikonversi menjadi kursi lebih banyak dibanding dengan PDIP yang barangkali terkonsentrasi di titik-titik tertentu yang menjadi basis kekuatan masanya. Nah kalau misal memang itu yang terjadi, maka ini akan menjadi sebuah catatan serius, terutama wake up call bagi teman-teman di PDIP dengan angka misalnya let's say 16% atau maksimal 17% suara, apakah kemudian konversi angka di kursi nanti bisa sama atau bahkan dilampaui oleh Golkar yang dalam pergerakannya hanya selisih sekitar 1% dibanding dengan PDIP saat ini. Oke, Mas Umam, seperti kata Anda tadi bahwa sebaran suara Golkar ini kan lebih luas daripada PDIP ya. Sebenarnya ini bisa seberapa berpengaruh untuk kedudukan Partai Golkar di parlemen nanti? Ya, kalau misal kita merujuk pada momentum perebutan suara Golkar ya, ini suara Ketua DPR. Ini sebenarnya bukan semata-mata soal angka suara atau angka kursi semata sebenarnya. Ada satu situasi di mana ketika itu PDIP sendiri misalnya sempat dalam tanda kutip merasa dikerjain oleh partai kekuatan yang lain karena jatah yang seharusnya mereka pegang sebagai ketua DPR, tapi kemudian diserobot oleh partai lain karena ada model permainan di DPR dengan memainkan Undang-Undang MD3. Sehingga kemudian pasal terkait dengan pemilihan ketua umum DPR, ketua DPR itu kemudian diutak-atik dalam paripurna awal, kemudian dari proses paripurna itu begitu cepat dilakukan pergerakan dan juga lobby-lobby politik dan ternyata bisa. Akhirnya kemudian di bagian tatip terus diolah sedemikian rupa hingga akhirnya pada waktu itu jatah yang harusnya dipegang oleh PDIP akhirnya tidak dipegang oleh PDIP. Nah, situasi ini yang tampaknya perlu dibaca dengan baik, terutama oleh PDIP, jangan sampai misalnya situasi itu kemudian berulang lagi. Atau sebaliknya, jangan-jangan terkait dengan dinamika hak angket yang ada di Senayan saat ini, tetapi kemudian di saat yang sama meskipun ide itu diawali dari Mas Ganjar Pranowo, tapi per hari ini tiba-tiba PDIP juga tidak mengalami pergerakan signifikan. Pertanyaannya mengapa? Salah satu potensi jawaban, salah satunya adalah
jangan-jangan PDIP mencoba untuk berhati-hati supaya kemudian tidak digergaji lebih jauh terkait dengan perebutan pimpinan DPR RI ke depan. Karena ini bukan hanya sekedar simbol sebagai perebutan pengaruh dan juga perebutan kursi ketua DPR RI, tetapi juga bagaimana kemudian sebaran di komisi-komisi, kemudian di sebaran-sebaran wilayah BKSAP, kemudian di alat-alat kelengkapan DPR yang lain. Sehingga ketika semua anggota Dewan baru sudah masuk ke dalam DPR yang baru, disitulah kemudian dinamika politik internal Senayan akan terjadi. Nah, upaya untuk menjaga stabilitas itu tampaknya menjadi concern serius bagi PDIP ke depan. Oke, Mas Umam, terakhir kalau kita melihat real count hari ini yang di Pilpres ini diungguli oleh pasangan nomor urut 02 ya. Kemudian kita juga mengetahui bahwa Golkar dan PDIP ini berada di koalisi yang berbeda untuk bisa mengimbangi jika nantinya terpilih presiden dan juga wakil presiden dari 02. Sebenarnya idealnya untuk pemimpin DPR itu seperti apa? Karena kan salah satu fungsi parlemen adalah pengawasan. Ya, memang idealnya kalau misal pemerintah baru ingin betul-betul menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya, maka ia harus memiliki backup yang cukup memadai di DPR. Nah, untuk bisa memiliki backup yang kuat dan memadai, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, minimal harus bisa memiliki basis dukungan 60%. Nah, saat ini pemerintahan yang akan datang, dalam konteks ini adalah koalisi 02, kalau misal nanti akhirnya diketok oleh KPU sebagai pemenang Pilpres, maka praktis baru memiliki sekitar 42-45%. Ya. Artinya apa? Dia akan memiliki kebutuhan untuk membuka ruang bagi hadirnya politik akomodasi, terutama untuk memasukkan partai-partai dari luar koalisi 02, terutama dari 01 maupun dari 03. Nah, oleh karena itu, langkah ini tampaknya sedang terus dilakukan, sedang terus diolah, dan kalau misal kemudian pemerintahan baru betul-betul akan lebih smooth untuk menghadapi ini, salah satunya harus memperkuat basis menjadi 70%. Dan terakhir, terkait dengan konteks yang pimpinan DPR tadi, akan jauh lebih mudah kalau misal kemudian pimpinan atau kepala DPR, ketua DPR yang akan datang, itu juga dipegang oleh partai politik yang berasal dari partai pemerintahan itu sendiri. Karena baik dalam konteks teknis maupun strategis, hal itu akan berdampak secara signifikan terhadap seberapa lancar, seberapa smooth proses pengambilan kebijakan-kebijakan publik, terutama yang menjadi perdebatan dalam kekuatan elit di Senayan nantinya. Baik ya, meskipun Pilpres 2024 sudah selesai, tapi sepertinya untuk perebutan kursi DPR 1 dan DKI 1 ini juga tak kalah panas ya Mas Umam ya. Kita akan lihat siapa nanti yang berhasil merebut kursi panas tersebut. Terima kasih atas informasi dan juga analisanya. Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Mas Umam, sehat selalu. Ayo, makasih Mbak.